Cek, cek. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum hari ini, 15 menitan aja ya. Saya mencoba menjawab curhatan Anda, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak, mohon dimaafkan ya, teman-teman ya. Sebelum dimulai, jangan lupa yang di Bandung, yuk, join yuk. Kita insya Allah offline, kita rutin seminggu sekali. Kita bahas yang konkret-konkret aja. Dan insya Allah rutin seminggu sekali. Dan ini investasi yang oke banget ya, investasinya sekali dan seumur hidup. Seumur hidup kita kumpul, kita bikin ekosistem yang konkret, yang bareng-bareng. Karena kalau sendirian rasanya berat. Sendirian berat. Kita bareng-bareng di Bandung offline ya. Insya Allah rutin. Oke yuk, Mas Sony Ramadan. Gimana? Ya, Assalamualaikum Kang. Salam. Kang, mau minta pendapatnya Akang nih. Jadi gini, SKU saya nih sekarang masih sedikit sih Kang. Jadi dari 8 SKU itu yang dari hasil analisa data dan penjualan selama kurang lebih hampir setahun ini tuh 4 yang bagus. Dan memang nuansa dari 4 dan 4 ini beda gitu. Jadi yang 4 di kategori A, yang 4 di kategori tema B lah gitu. Jadi beda tema. Nah, yang kategori 4 ini yang temanya bagus nih mau saya kembangkan lagi biar volume penjualannya itu bagus. Ini produknya fragrance atau parfum ya, Kang. Nah, jadi kalau menurut Akang untuk menambah volume penjualan ini apakah kita duplikasi produk yang 4 ini yang udah ada atau kita bisa perbanyak varian Kang, misal jadi 10 varian gitu, dan kita bentuk semuanya sama lah, jadi kayak afilator dan lain-lainnya sama. Thank you Kang. Kompetitor ada yang sejenis nggak dan laku juga nggak? Iya Kang, variannya yang saya lihat sih lumayan lebih banyak lah ya dari punya saya gitu. Paling gampang ikutin kompetitor sih, lihat aja dia variasi seperti apa. Tapi yang best sellernya Mas Sony Ramadan itu head to head, ada nggak yang betul-betul head to head ya, misalkan parfum rasa mangga misal ya, ternyata ada nih kompetitor lain parfum rasa mangganya juga bagus. Nah itu cek, kalau memang nggak ada berarti pasarnya udah jenuh. Kalau memang ada, nah berarti kan masalah penetrasi ya. Kalau saya makanya ternak toko, saya nyamar jadi kompetitor daripada toko Shopee sendiri. Kalau Shopee tok ya, kalau Shopee tok berat untuk penetrasi terus menerus. Jadi ya itu selalu ya saya ternak toko karena itu omni solution. Terus kalau pilihannya antara perbanyak varian dari dulu memang menambah konversi ya, belum tentu volume ya. Karena contohnya misal nih ya, ada yang mau beli jersey bola nih, jersey bola, karena saya lagi ngulik jersey bola nih, beli jersey bola, mau beli Portugal, tapi ini Argentina lucu juga, beli aja deh. Artinya kalau variannya banyak, orang-orang yang sekalian beli itu tuh terakomodir Mas Sony. Jadi tambah varian oke. Itu mungkin jawaban saya, Mas Sony Ramadan. Oke. Kalau jadiin mall ini nggak Kang, pengaruh ke volume juga nggak Kang? Sama aja sekarang, sama aja sih. Sama aja ya. Oke, mungkin effortnya cukup ini loh. Ya, thank you Kang ya. Nggak apa-apa sih, jadiin mall aja, nggak ada salahnya. Oke, makasih Kang Gani. Ya. Yuk, Mas Ali Syahroni yuk. Halo, Assalamualaikum Kang. Oh, waalaikumsalam yuk. Saya simpel aja Kang, sebenarnya di Shopee itu masih ada tempat buat reseller nggak ya? Ada luas banget malah. Ada. Cuma kompetitornya tuh kayak dari bos-bosnya langsung susah itu nyainginnya ya. Tergantung jualannya apa dulu. Tergantung jualannya apa. Kalau saya kan, saya mungkin lebih rendah dari reseller dalam tanda kutip. Saya dropshipper dan masih hidup-hidup aja tuh. Omset saya masih oke. Omset sih kecil ya, tapi profit saya berani adu lah. Jadi Iya. ada peluangnya. Cuma saya lihat di medsos itu banyak yang pada jual akun Kang, gimana itu Kang ya? Ya nggak apa-apa. Pada nyerah apa gimana gitu ya? Oh iya, makin sini makin banyak yang nyerah sih. Itu iya sih. Makanya jangan sendirian. Saran saya cari komunitas. Makanya kalau masnya di Bandung, mending join aja yang kelek-kelek. Harus ada komunitas berarti ya? Oh iya, wajib banget sekarang mah. Sangat wajib. Kalau sendirian, oke, lagi bagus sekarang, pas lagi turun, wah bingung, baru nyari orang, wah
Repot, mending bareng-bareng, berjamaah. Oh, gitu ya. Oke, Oke, Sally, Bang. Makasih, Bang. siap. Intinya ada peluang untuk reseller. Yuk, Mas Ekonomi. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saya kan main produk musiman Kang. Hmm, Sekarang lagi main produk Piala Dunia tuh. sama. Kemudian saya bikin postingan produk itu banyak. Nah, untuk iklan sendiri Kang. Kalau Kang sendiri pakai iklan grup atau iklan per katalog postingan Kang biasanya Kang? Kalau lagi tren mah apa juga jalan. Kalau lagi tren saya nggak pusingin iklan. Yang penting Oh, jalan iklannya, terus pantau profitnya, eksperimen aja. Kalau ternyata, ini tiba-tiba turun, autoin. Mau soalnya nggak grup, kemakan aja sih Kang. kenapa? Nggak kemakan aja iklannya sih. Masih stuck segitu gitu. Sehari paling 800, 1000, 800.000. 800 rupiah Kang. Udah berapa lama uploadnya itu? Udah hampir semingguan Kang. Untuk target ROAS-nya biasanya kalau pertama berapa sih Kang? Idealnya? Kalau main tren coba auto aja berani. Sekarang saya auto aja kalau main tren. Itu aja. Berapa hari itu Kang biasanya Kang kalau dikontrolnya? Diganti Eh, modenya. Sepengalaman saya ya, bisa dibilang 50% ke atas case auto aja udah bagus. Jadi udah aja auto. Sepengalaman saya 50%. Selebihnya nggak hoki dalam tanda kutip ya. Jadi makanya uploadnya yang banyak, jangan sekali. Kadang kita upload tuh nggak klop aja sama algoritma. Tapi kalau yang udah klop sama algoritma, itu auto aja udah nggak boncos biasanya ya, 50% case lah. Klop itu Berarti yang gimana? Klop itu ya tadi impressionnya tinggi. Kalau seminggu nggak ada impression cuma 800 perak, itu kemungkinan nggak klop sama algoritma. Makanya uploadnya mending upload lagi kalau saya ya. mending dihapus ya Kang settingan iklan yang pertama yang grup itu ya. Nggak juga sih, nggak juga, upload ulang, bukan iklannya. Masalahnya upload ulang, mungkin lagi nggak klop sama algoritma, Mas Aiko. Iya iya oke oke Kang. Makasih Kang. Yap, Aku Waalaikumsalam. Yuk, siapa lagi? Ada lagi? Sebelum dilanjut, jangan lupa ya yang di Bandung, daripada sendirian, yuk kita bareng-bareng offline. Ini offline ya, beda sama online. Kalau offline, insya Allah solid. Saya lagi mencoba membangun komunitas baru, namanya Kelek-Ketek ini. Memang ada bayarnya, tapi menurut saya worth it banget, karena kita bareng-bareng, konkret, nggak omong doang, dan nyata. Manusianya nyata, karena kita offline tiap minggu ketemu. Oke, yuk Mas Fadil, yuk. Kang, Yuk. mau nanya Kang Gani sekarang buat iklan itu masih ngitung pakai CPC-nya nggak sih? Maksudnya dihitung manual nggak? CPC? Ya, buat periklanannya kadang ngitung pakai CPC nggak sih? Enggak. Udah nggak Oh, udah perlu. enggak. Oke. Berarti apa sih, kan ada orang, maksudnya ada beberapa orang yang katanya kalau kita hitung manual ya CPC-nya dari jumlah biaya iklan sama klik. Itu katanya semakin tinggi CPC-nya, pembelinya itu semakin berkualitas ya? Apa gimana ya? Maksudnya apa nggak tahu? Bisa jadi. Yang kenapa saya nggak ngitung, kalau udah dihitung terus ngapain? Mas Fadil. Iya, maksudnya CPC-nya katanya, saya kan maksud CPC saya kalau dihitung-hitung kayak mahal banget ya. Nah, Kayak terus kalau udah tahu, CPC-nya mahal nih, berarti berkualitas, terus apa? ya udah. Iya, nggak ada yang bisa dilakukan. Iya. Bukan variabel kontrol. Itu poinnya sebetulnya. Boleh ngitung CPC, tapi terus apa gitu? Oke, ini bagus, ini CPC mahal, berarti berkualitas, terus apa? Oh iya, ngapain ya? Oh iya, berkualitas doang, terus ngapain? Nyaris nggak ada sih, karena bukan variabel kontrol lagi sekarang si CPC itu. Variabel kontrolnya kan ROAS. Jadi buat saya sih, saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak ada signifikansinya. Gitu Mas Fadil. Kalau mau hitung silakan. Oke. Kasih Kang. Siap. Yuk, Mas Jada. Hitungan sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.